Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Dwi Rismawati dengan NIM 20055511021 dari kelas Teknologi Basis Data B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kursor. Langsung saja sebelum lanjut ke prakteknya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai apa itu kursor. Jadi, kursor adalah suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Oke, jadi di sini saya akan membuat database terlebih dahulu. Untuk pembuatan tabelnya itu kita bisa dengan create database. Di sini saya akan membuat database dengan nama db voucher. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita use db voucher. Oke, lalu langkah kedua adalah kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, untuk tabel pertama yang akan saya buat adalah tabel voucher. Create tabel db voucher. Lalu di dalam tabel voucher ini akan berisi ID. ID ini merupakan primary key dari tabel voucher ini. Lalu untuk tipe data dari ID ini adalah int primary key. Nah, di sini saya menyetingnya menjadi auto increment agar nanti kita tidak perlu mengisinya karena ID akan terisi secara otomatis. Lalu yang kedua ada nama voucher dengan tipe data varchar. Lalu untuk batas karakternya adalah 50. Selanjutnya ada harga dengan tipe data int. Lalu ada stok dengan tipe data int. Dan yang terakhir ada genre dengan tipe data varchar, batas karakter 50. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, jika kita ingin memastikan kembali bahwa tabel itu sudah dibuat, itu bisa dengan dex tabel voucher. Oke, di sini sudah terlihat semua tabelnya. Dapat dilihat di sini ada ID, nama voucher, harga, stok, dan genre sudah sesuai dengan yang sudah kita input tadi. Lalu selanjutnya adalah kita akan memasukkan data ke dalam tabel voucher ini. Oke, untuk menginsert data itu bisa dengan insert into tabel voucher values. Oke, karena kita sudah menyetingnya menjadi auto increment untuk ID-nya, bisa kita kosongkan. Selanjutnya untuk nama vouchernya, di sini yang pertama adalah Devil May Cry. Lalu untuk harganya adalah 50.000. Untuk stoknya di sini saya tulis 5. Lalu untuk genre adalah action. Lanjut ke data yang kedua, ada dying light. Lalu untuk harga di sini saya isi 40.000. Lalu untuk stoknya ada 7. Dan untuk genrenya saya isi action. Lalu yang ketiga, di sini ada Soulcraft. Untuk harganya di sini 30.000.
Dan untuk stoknya di sini saya tulis 1 dengan genre adventure. Lanjut, berikutnya itu ada Pokemon dengan harga 55.000. Di sini untuk stoknya saya isi 2 dan untuk genrenya adalah strategi. Oke, lanjut ke yang terakhir. Di sini ada Undertale. Lalu untuk harganya di sini saya akan isi dengan 30.000. Dan untuk stoknya di sini saya isi 10 dan untuk genrenya adalah RPG. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya untuk memastikan kembali, kita bisa dengan select all from TB voucher. Nah, di sini sudah masuk semua data yang sudah kita insert tadi, yaitu ada Devil May Cry, Dying Light, Soulcraft, Pokemon, dan juga Undertale. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel restock. Itu dengan klik tabel TB restock. Nah, di dalam tabel restock ini terdapat ID restock dengan tipe data in. Lalu ID restock ini merupakan primary key dari tabel restock. Selanjutnya saya juga menyetingnya menjadi auto increment. Lalu setelah ID restock ini terdapat ID dengan tipe data in. Lalu ada stok tambahan dengan tipe data in. Nah, karena ID ini merupakan foreign key dari tabel voucher, di sini kita setting foreign key ID reference. Dia berasal dari tabel voucher. ID. Oke, sudah berhasil. Untuk memastikan kembali, kita bisa dengan dex TB restock. Nah, sudah. Di sini sudah ada ID restock, ID, dan stok tambahan. Selanjutnya kita akan mengisi data ke dalam tabel tersebut, yaitu dengan insert into TB restock values. Untuk ID pertama atau 1, di sini saya akan mengisi stok 5. Lalu untuk ID kedua, di sini saya akan merestock 8. Lalu yang ketiga, di sini saya akan merestock 10. Lalu yang keempat, di sini saya akan merestock 15.
Lalu yang kelima, di sini saya akan merestoknya 5. Oh, terdapat error. Oh ya, di data yang terakhir kita belum isi koma. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan data ke dalam tabel restock tersebut dengan insert into tb restock values. Untuk yang ID 1, di sini saya akan menambahkan stok sejumlah 5. Lalu yang kedua, di sini saya akan menambahkan stok lagi 8. Lalu yang ID 3, di sini saya akan menambahkan stok 10. Lalu yang ID 4, di sini saya akan menambahkan stok 15. Dan yang terakhir, ID 5, saya akan menambahkan stok 5. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, jika ingin memastikan kembali, kita bisa select all from tb restock. Nah, di sini sudah masuk semua data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya adalah kita akan membuat tabel yang akan digunakan untuk menampung hasil stok dari keseluruhan stok, baik itu dari yang tabel voucher maupun dari tabel restock ini dengan menggunakan kursor. Nah, di sini saya akan membuat tabel create tabel db total stock. Di dalam tabel ini terdapat ID stock dengan tipe data int. ID stock ini merupakan primary key dari tabel total stock. Selanjutnya saya akan menyetingnya juga menjadi auto increment. Lalu setelah itu ada nama dengan tipe data varchar 50 karakter batasnya. Lalu yang terakhir ada stok total dengan tipe data int. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan membuat stored procedure. Namun sebelum itu kita ubah dulu delimiternya. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita create procedure stock total in ID stock dengan tipe data int, lalu out total stock dengan tipe data int. Selanjutnya kita bikin, lalu kita set stock
total itu sama dengan select sum stock from TB voucher where ID itu sama dengan ID stock plus select sum stock tambahan from TB restock where ID itu sama dengan ID stock. S stock total N. Oke, jadi di sini terdapat error, yaitu terdapat variabel yang tidak diketahui stok total. Jadi di sini saya salah menginputkan tadi. Jadi kita bisa ulang, yaitu delimiter lalu create procedure. Untuk outnya itu adalah stok total in. Lalu selanjutnya kita bikin lalu kita set and oke, sudah berhasil. Lalu lanjut setelah pembuatan start procedure ini, kita langsung lanjut ke pembuatan kursornya. Oke, yang pertama kita create prosedur kursor total stock. Udah, langsung kita bikin, lalu kita declare atau deklarasikan ID new dengan tipe data in, lalu kita declare nama new dengan tipe data varchar dengan batas karakter 50. Lalu kita declare dan in default no. Selanjutnya kita declare prod record cursor for select ID nama voucher from
TB voucher, order by ID. Lalu lanjut declare continue handler for SQL state nol 2000 set done sama dengan 1. Lalu kita open prod record, while not done to fetch prod record into ID new, nama new, selanjutnya kita call stock total ID new add a. Selanjutnya if add a is null, then set add a sama dengan 0. Lalu and if not done, then insert into TB total stock values ID new, nama new add a, lalu and if and while close prod record and Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita ubah delimiternya. Nah, selanjutnya kita ubah kembali delimiternya seperti semula. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita akan memanggil kursor yang sudah tadi dibuat, itu dengan cara call kursor total stock. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba dengan select all TB total stock. Oke, di sini kurang from. Sudah masuk total stoknya. Jadi coba kita select dari
TB voucher. Oh ya, select all from, lalu kita select from TB restock. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk pada awalnya itu stoknya terdiri dari 5, 7, 1, 2, dan 10. Lalu untuk stok tambahannya ada 5, 8, 10, 15, dan 5. Dan yang terdapat di tabel total stok ini merupakan hasil dari stok yang ada di tabel voucher yang kemudian ditambahkan dengan stok tambahan yang berasal dari tabel stok. Oke, sekian dari kursor kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.